مقدر الأقدار مصرف الأمور ومكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو القوي الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul mereka, kamu lihat mata mereka itu mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, wahai Rabb Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Maidah, surat yang kelima ayat 83. Kaum muslimin rahimakumullah, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabat beliau yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk membacakan kepada beliau ayat-ayat Allah. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud, beliau menyanggah dan berkata kepada Rasulullah, qultu aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, bagaimana pula aku akan membacakan ayat-ayat Allah ke atasmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Qala, Rasulullah menjawab, fa inni uhibbu an asma'u min ghairi. Sesungguhnya aku sangat menyukai mendengarkan ayat-ayat itu dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, maka aku membacakan ke atas Rasulullah itu surat Nisa,
hatta balagtu, hingga ketika aku sampai kepada bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, yang artinya maka bagaimanakah halnya orang-orang yang durhaka nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud bersabda, amsik, sudah cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Lalu aku menoleh ke arah wajah beliau, sementara di pipi beliau telah basah dengan cucuran air mata beliau yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beginilah gambaran lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ayat-ayat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril, akan tetapi beliau juga sangat suka mendengarkan peringatan atau bacaan dari orang lain, sekalipun para sahabat merasa malu dan sungkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud mengenai tentang kesaksian beliau di akhirat terhadap orang-orang durhaka dari umat beliau, maka Rasulullah pun mencucuran air mata. Beliau menangis karena Rasulullah tidak menghendaki kalau umat beliau ini masuk neraka satu orang pun. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, semestinya kita sebagai umat beliau juga harus menangisi nasib kita sendiri terhadap dosa-dosa dan kedurhakaan yang telah kita perbuat, baik untuk diri, keluarga, dan orang sekitar kita, termasuk juga makhluk Allah lainnya yang pernah kita zalimi seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya banyak dan seringkali Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita kembali kepadanya. Terkadang melalui lidah anak kecil yang menasihati orang tua di hadapannya, sekalipun kata-kata itu menyinggung perasaan orang tua tersebut. Terkadang melalui kesusahan yang kita alami, istri dan keluarga atau anak-anak yang susah untuk kita atur atau tidak patuh terhadap diri, termasuk juga bencana musibah alam yang telah Allah turunkan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkadang ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kebesaran itu tidak membuat kita terharu dan bertobat kepada Allah. Justru terkadang sebahagian manusia malah menjadikan itu sebagai bahan candaan, gurauan dan olok-olok semata. Bahkan ada yang lebih keji lagi. Ada di antara mereka itu yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu bersenda gurau atau berolok-olok? Hari ini kaum muslimin, hampir kita melihat
di kesaksian mata kita, baik itu melalui media elektronik atau media sosial. Sebagian orang bercanda dan bersenda gurau telah melampaui batas, bahkan tidak lagi mempedulikan ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya. Ketika mereka itu dinista, justru orang yang mencintai Allah dan Rasulnya yang dianggap seolah-olah terlalu berlebihan dengan alasan bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang pemaaf. Padahal dulu pernah kaum muslimin di zaman sahabat, ketika ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan candaan dan gurauan, ada di antara sahabat waktu itu langsung mencekik leher orang itu sampai mati. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulnya. Maka berhati-hatilah kita dengan ucapan, dengan gurauan dan senda yang seringkali kita lakukan dalam keseharian. Sekalipun tujuan kita untuk menghilangkan kepenatan atau kelelahan, namun pada prinsipnya senda gurau ini terkadang akan memunculkan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan bahkan di antara kita terjadi pertengkaran, dan tidak jarang akan terjadinya pertumpahan darah atau pembunuhan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika ayat-ayat Allah telah dibacakan atau mungkin juga tanda-tanda kebesaran Allah itu telah nampak, ini merupakan peringatan bagi kita agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang hati kita ini mati, hati kita ini kosong dari mengingat Allah. Maka ada di antara jalan bagi seorang mukmin agar hatinya itu tunduk di hadapan Allah, dan mungkin dia akan menangis karena peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bermohonlah kepada Allah agar hati kita ini dilembutkan oleh Allah, hati kita ini dilunakkan, sehingga setiap kali kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran atau kita mendengarkan panggilan azan, nasihat-nasihat dari para ulama, hati kita ini akan menjerit dan akan terbesit melalui air mata yang keluar membasahi pipi kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingatkan bahwa tetesan air mata akan dapat memadamkan api neraka terhadap orang yang memahami keadaannya yang penuh dengan maksiat dan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa di antara yang bacaannya antara lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang lalai, dan dari jiwa yang disibukkan dengan dunia, serta doa yang tidak terkabulkan. Kemudian tambahilah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan memperbanyak ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan bisa merasakan takut kepada Allah. Bukankah Allah mengingatkan dalam surah Fatir ayat 38, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya di antara hambaku yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia akan selalu tenang dalam hidupnya, dia tidak akan banyak bicara, karena di hatinya itu diliputi rasa ketakutan dan kegalauan yang teramat sangat. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, laisal ilmi an kathratil hadith, bukanlah dikatakan berilmu orang yang pandai bicara, orang yang pandai ngomong dan banyak sekali ucapannya, walakinnal ilma an kathratil khasyah, karena yang dikatakan orang yang berilmu adalah orang yang diliputi rasa takut di dalam hati sanubarinya. Kemudian biasakanlah hati kita ini untuk menerima peringatan dan nasihat-nasihat, baik nasihat itu berupa ucapan, nasihat yang disampaikan oleh orang lain, nasihat juga merupakan dari kitab Al-Quran, serta berupa keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Apa nasihat berupa keadaan? Seperti bencana alam,
musibah dan lain sebagainya, termasuk kematian yang hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis beliau, taraktu fikum nasihatain, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat, samitan wa qaulan, yaitu nasihat yang diam dan yang pandai berbicara. Nasihat yang pandai berbicara yakni Al-Quran, sementara nasihat yang diam yakni berupa kematian. Maka oleh karenanya kaum muslimin, ketika kita mendengarkan berita kematian atau berita duka, apalagi yang menimpa keluarga dan tetangga kita, maka segeralah menuju rumah duka. Dan kita melihat bagaimana wajah orang yang meninggal dunia, karena di sana tersimpan banyak pelajaran, nasihat bagi kita yang masih hidup. Rasulullah juga mengingatkan untuk kita sering mengingat kematian. Dalam sabdanya beliau mengingatkan, aktsiru min dzikri hazimil lazat, sering-seringlah kamu mengingat yang akan menghilangkan kelezatan dari keduniaan. Dalam hadis ulama menjelaskan kepada kita, kematian yang dialami oleh seseorang tidak semerta-merta begitu saja kita menghadapi. Sekalipun dia ditimpa oleh reruntuhan atau dia mati terbunuh, namun dalam dunia kematian ada beberapa fase dan tahapan yang akan dilalui. Menjelang roh akan keluar dari tubuh, ada 6 yang akan dilalui oleh calon orang yang meninggal dunia, yakni ihtidar, hadirnya kematian. Yang kedua, gamaratil maut, tekanan-tekanan kematian. Yang ketiga ada namanya sakaratil maut, yaitu saat yang paling dahsyat dan amat mengerikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga ketika malaikat Israel untuk mulai mengerjakan tugasnya, maka keluarlah dari ucapan dari lidah yang beliau yang mulia, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya pada setiap kematian itu ada sakaratnya. Sampai-sampai Fatimah putri beliau menutup wajah beliau dengan derain air mata sambil mengucapkan kata, wa karba abata, wa karba abata, alangkah menderitanya engkau wahai ayah, alangkah menderitanya engkau wahai ayah. Maka Rasulullah pun menjawab, laisa ala abiki karbata ba'dal yaum ya Fatimah, tidak akan ada lagi penderitaan setelah ini untuk ayahmu wahai Fatimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah mengatakan, bila ke dalam tubuh seseorang dimasukkan pohon berduri dan setiap duri itu ditancapkan pada setiap urat dan pembuluh darahnya, kemudian ditarik oleh orang yang paling kuat di dunia ini, maka rasa sakit tatkala roh keluar dari jasad melebihi, jauh lebih kuat daripada itu. Sementara Rasul pun mengingatkan, syaitan pada saat kita terjepit mulai memainkan perannya untuk menggelincirkan akidah dan keimanan hamba Allah untuk yang terakhir kalinya. Maka tahapan yang terakhir inilah yang disebut dengan nazak, yaitu pencabutan. Pencabutan yang dilakukan oleh malaikat ada 2 keadaan. Yang pertama dengan dicabut dengan sekeras-kerasnya, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Sementara cara yang kedua dengan perlahan untuk menghormati hamba Allah yang beriman, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut secara perlahan-lahan, karena malaikat tahu sakitnya kematian ini sungguh amat menyiksa. Makanya untuk menghormati hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dicabut rohnya itu dengan cara berangsur-angsur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah diantara jalan untuk melembutkan hati kita dan mengingatkan agar kita menerima ayat-ayat Allah ini dengan sepenuh hati dan mengingat dosa, sehingga kita merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan gurauan. Kalaupun kita menderita dan sengsara, semuanya adalah sandiwara, karena hakikat dari kehidupan itu adalah nanti di akhirat kelak. Dan berikutnya, marilah kita segera bertobat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan. Karena Rasulullah juga mengingatkan, istighfar yang kita ucapkan ini akan melembutkan hati seorang hamba Allah agar ia bisa menerima peringatan dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Inilah di antara jalan agar hati seorang hamba itu lembut, sehingga ketika dia menerima ayat-ayat Allah, dia akan merasakan itu mengalir ke seluruh sanubarinya, sehingga dia berupaya untuk mengobati dirinya itu, mengobati hatinya serta jiwanya, serta berusaha untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah untuk bekalnya nanti menghadapi hari yang amat mengerikan tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Setiap turun kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan mereka, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 1 dan 2. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arfa' 'anna al ghala'i wal bala wal waba' wal fahsya wal munkara was suyufa mukhtalifatu wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allah